Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rosy Ardiansyah, NIM 052. Di sini saya akan membahas tentang produksi dalam ekonomi. Salah satu kegiatan dari suatu perusahaan adalah produksi. Kegiatan yang dapat diartikan sebagai usaha untuk merubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan di masyarakat. Pengertian produksi di dalam ilmu ekonomi sudah mengalami berbagai perkembangan. Pada mulanya, produksi diartikan sebagai kegiatan menghasilkan barang baru, kemudian dikembangkan lagi menjadi tidak hanya menghasilkan barang baru, tetapi merubah bentuk suatu barang lama menjadi bentuk baru. Menurut aliran klasik, produksi adalah kegiatan dalam menghasilkan barang. Barang yang dihasilkan tidak harus barang baru, tetapi bisa juga barang lama yang diubah bentuknya, artinya berubah bentuk menjadi bentuk baru. Tujuan produksi, seperti halnya pengertian, tujuan juga mengalami perkembangan. Pada awalnya, produksi ditujukan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan. Tetapi sekarang orang melakukan kegiatan produksi untuk berbisnis atau untuk mendapatkan keuntungan. Faktor produksi. Dalam materi produksi ada yang dikenal dengan faktor produksi. Segala sumber daya yang digunakan dalam produksi disebut sebagai faktor produksi. Faktor produksi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli merupakan faktor yang paling mendasar seseorang melakukan produksi. Yang termasuk faktor produksi asli adalah tenaga kerja dan faktor alam. Faktor produksi tenaga kerja yaitu merupakan subjek atau manusia yang melakukan proses produksi, atau orang yang berperan dalam produksi, yaitu menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Faktor produksi alam. Kita dapat memanfaatkan alam secara langsung atau harus kita olah terlebih dahulu untuk dapat digunakan. Misalnya kekayaan alam yang dapat langsung kita manfaatkan yaitu air, udara, tanah, dan sinar matahari. Kemudian faktor produksi yang alam yang harus diolah terlebih dahulu seperti barang-barang tambang dari mulai emas, timah, perak, gas alam, dan lain-lain. Dengan kedua faktor produksi ini, seorang manusia sudah dapat melakukan kegiatan produksi. Namun, hal tersebut masih terbatas. Belum lagi kebutuhan manusia sekarang ini sudah beraneka ragam, sehingga dibutuhkan faktor produksi turunan seperti modal dan kewirausahaan. Faktor produksi modal itu sendiri dapat berupa uang, barang-barang, mesin, gedung, dan bahan baku, dan lain-lain sebagainya. Dalam kewirausahaan, ini berkaitan dengan manajemen, bagaimana ia mengatur suatu organisasi atau perusahaan, sehingga pemimpin harus memiliki 4 keahlian dasar yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Fungsi produksi merupakan interaksi antara masukan atau input dengan keluaran atau output. Misalnya, kita memproduksi sebuah pakaian. Pakaian itu dapat diproduksi dengan berbagai macam cara. Jika bahan baku itu dirubah, maka hasil yang digunakan pun berubah. Namun, output akan tetap sama bila perubahan suatu komposisi diganti dengan komposisi yang lainnya. Misalnya, penurunan jumlah mesin diganti dengan penambahan jumlah tenaga kerja di perusahaan tersebut. Kesimpulannya, produksi itu bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk merubah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan di masyarakat. Selain itu, tidak hanya merubah bahan baku atau bahan mentah, produksi juga bisa diartikan sebagai merubah atau memperbaiki barang-barang lama atau barang yang rusak menjadi barang yang lebih baik, lebih bagus, dan lebih bermanfaat, dan juga lebih bernilai jual tinggi dibanding sebelumnya. Selain itu, saat kita memproduksi suatu barang, kita juga harus melihat faktor-faktor yang ada pada produksi itu, seperti faktor tenaga kerja, faktor alam, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada salah-salah kata, ucapan,
ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.